Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan Ibu. Ibu akan hari ini membahas tentang eh, apa itu pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, salah satu fungsi pengajaran IPS itu adalah mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Maka dari itu, ketika kita mentransferkan fakta-fakta atau ide-ide inilah kepada anak dalam bentuk apa yang nantinya bisa dipraktikkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali, contoh-contohnya yang bisa Anda berikan. Apa aja sih, ketika Anda mengaplikasikan pengetahuan tentang, masyarakat berupa fakta-fakta dan ide kepada anak ini yang bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya bisa dikembangkan atau dilakukan anak didik itu contohnya apa? Silakan Anda komen dan, berikan, masukan ya di kolom komennya. Jangan lupa memberikan nama terlebih dahulu, baru nanti komennya apa. Nah, sedangkan sikap belajar itu sendiri, yaitu IPS itu juga bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya apa? Dengan belajar IPS, anak itu mampu memberikan kemampuan menyelidiki atau inquiry untuk menemukan ide-ide. Selain ide, juga konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Nah, nilai-nilai sosial dan sikap ketika anak memberikan kita memberikan membutuhkan pembelajaran kepada anak-anak itu membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia di sekitarnya. Nah, sehingga mereka itu mampu melakukan perspektif dari nilai-nilai tersebut. Adapun nilai-nilai sosial itu merupakan unsur penting di dalam pengajaran IPS. Nah, berdasarkan nilai-nilai sosial tersebut, ada beberapa yaitu, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Nah, maka dari situlah maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak. Nah, perkembangan sikap-sikap sosial anak ini sikap-sikap sosial anak ini ada faktor-faktor dari faktor keluarga, faktor masyarakat, dan faktor pribadi tingkah laku guru sendiri. Nah, dari tingkah laku guru sendiri ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan nilai-nilai dan sikap anak. Maka seyogianya ketika kita menjadi seorang guru sekolah dasar yang menyampaikan nilai-nilai kepada siswa, hendaknya kita selaku guru bisa menjadi tauladan ya, tauladan yang dicontoh karena sejatinya siswa itu sangat cepat meniru apa yang ada pada diri kita. Gurunya itu adalah model atau bisa dikatakan model, terus ini apa yang istilahnya itu kayak fansnya itu loh, fans kepada idolanya gitu ya. Jadi guru itu. Jadi kadang anak itu apa yang dikatakan gurunya itu gurunya maha benar gitu. Nah, itu yang perlu kita tekankan karena pengaruhnya terhadap perkembangan nilai-nilai sikap anak itu sangat besar. Nah, keterampilan dasar IPS ini adalah, membelajarkan anak itu belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial. Misalnya apa? Misalnya anak itu mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. Nah, nanti ini adalah keterampilan dasar IPS yang bisa kita tanamkan kepada anak anak didik kita gitu ya, siswa khususnya di sekolah dasar. Ada 5 macam sumber materi IPS diantaranya yaitu yang pertama ada segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak. Nah, di sekitar anak itu berupa, bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas negara dan dunia sebagai permasalahannya ya. Jadi yang pertama itu adalah lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah kegiatan manusia. Apa contohnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Ini adalah kegiatan manusia. Dari kegiatan manusia ini semua yang bisa kita belajarkan kepada anak. Kadang anak itu tidak secara langsung paham bahwasanya dia itu adalah belajar tentang kegiatan manusia, tapi dengan pembelajaran dengan materi atau sumber materi IPS yang bisa kita sampaikan ini nanti bisa menjadi kegiatan yang bisa dipelajarkan kepada siswa, gitu ya. Yang ketiga ada lingkungan geografi dan budaya. Apa aja itu
yang materi yang bisa kita ajarkan itu ada biasanya terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh gitu. Misalkan anak lingkungannya tinggal di mana, di sebelah sawah, di pegunungan, di pantai dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita ajarkan ke anak. Yang keempat ada kehidupan masa lampau. Nah, kehidupan masa lampau ini adalah perkembangan kehidupan manusia, sejarah ya. Nah, sejarah ini bisa mulai dari lingkungan yang terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Biasanya kan ada beberapa materi di buku siswa itu yang membahas tentang ini gitu ya. Nah, itu silakan Anda juga bisa mengkajinya gitu. Yang kelima itu anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, keluarga gitu ya. Nah, di sini bisa menjadi sumber materi materi pembelajaran tentang materi IPS itu. Gitu. Sedangkan strategi penyampaiannya ketika kita membahas tentang bagaimana sih ketika kita menyampaikan pembahasan atau mengajar IPS itu, kalau kita baca menurut Piase itu usia siswa 7 sampai 12 tahun itu ada pada stadium operasional konkret. Nah, oleh karena itu, guru itu harus mampu merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan siswa. Nah, seperti apa caranya ketika kita membangkitkan siswa itu? Misalkan penggalan waktu belajar itu tidak terlalu panjang. Ya kalau misalkan di masa sekarang ya kita membelajarkan secara online ya jangan terlalu panjang. Karena apa peristiwa belajar harus bervariasi supaya tidak jenuh gitu ya. Bervariasi anda bisa menyelipkan ice breaking gitu atau nanti tugas terstruktur baru nanti kita lanjutkan materi lagi boleh seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya itu sajian harus dibuat menarik bagi siswa. Kalau mungkin Anda menyajikan slide PowerPoint mungkin banyak gambar, banyak sajian yang menarik. Nah, itu bisa melalui media ya, media. Nah, media pembelajarannya itu apa? Itu disesuaikan dengan materi. Gitu. Beda halnya seperti Ibu ya, karena Ibu mengajarnya bukan di ranah siswa SD. Jadi, saya kira Anda cukup gitu. Yang penting bisa dipahami. Tapi kalau di sekolah SD itu, sangat perlu dan penting ketika kita, eee, membuat ini, media pembelajaran yang menarik. Nah, untuk itu maka kita membahas tentang stadium di operasional konkret ini. Jangan salah. Jadi kita ketika membelajarkan ke anak juga harus menggunakan media dan materi yang menarik gitu ya. Nah, karakteristik pada masa kelas rendah dan kelas tinggi nanti akan Ibu lanjutkan di materi selanjutnya. Untuk kali ini Ibu rasa cukup materinya. Silakan untuk dipahami dan dimengerti. Jangan lupa di komen ya sesuai arahan Ibu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.